Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua telah mengerjakan PTS ya, Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar ya bersama-sama untuk mengetahui jawaban yang benar itu yang mana ya. Kemarin banyak sekali yang bertanya, Bu kok ini saya salah, Bu kok ini jawabannya salah, seperti itu. Ya memang ada beberapa kunci jawaban yang kurang tepat ya, tapi sudah saya perbaiki semua dan nilainya sudah otomatis terbaru, diperbarui. Mohon maaf. Nomor 1 ya ini sudah kelihatan jawabannya ya. Rumah makan Nyampleng titik-titik di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang kalimat tersebut adalah iya terletak. Nomor 1, 2, 3 itu soalnya hampir sama ya, hanya memasukkan kata. Nomor 2, rumah makan ini titik-titik dengan masakan tradisionalnya. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah iya B, terkenal. Nomor 3, nama rumah makan ini titik-titik dari bahasa Jawa yaitu nyampleng yang berarti enak sekali. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang kalimat tersebut adalah berasal. Nama rumah makan ini berasal ya dari bahasa Jawa yaitu nyampleng yang berarti enak sekali. Nomor 4, perhatikan teks berikut ini. Penggalan teks deskripsi tersebut merupakan struktur bagian. Coba kita baca, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini, rumah adat di, ya ini salah ketik, pegunungan, ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Ini masih kayak pernyataan umum ya, dinamakan identifikasi, betul. Nomor 5, perhatikan penggalan teks berikut ini. Pertanyaannya, apa saja yang dirinci pada struktur deskripsi bagian tersebut? Nah, ini salah satu soal yang tipe ya. Ini harusnya ukiran. Ya, rumah, hiasan, atau atap. Ini nanti saya bonuskan ya, jadi nilai kalian bertambah 1 poin. Jawabannya adalah bahan kayu, ukiran rumah, hiasan, atap, rumah ya. Coba kita lihat ya, bahan kayu. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu ya, kayu. Kemudian hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ini hiasan ya, tadi kayu, ini hiasan. Ukiran di sekujur bagian rumah menambahkan cantik bangunan ini. Ukiran, hiasan, ukiran. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, ukiran ya, rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh ya. Kayu lagi ya. Terus ini lagi bahan kayu, jenis kayu. Nah, tanpa vernis dan pelitur, kayu masih kayu ya. Terus ini suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk. Nah, itu menghias ya. Menghias atap rumah. Jadi kita ambil hal-hal yang berurutan, dibahasnya itu berurutan ya. Jadi ada bahan kayu, terus ada ukiran ya, terus terakhir ada hiasan atap rumah. Tapi ini bonus ya. Nomor 6, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Penggalan teks tersebut merupakan struktur teks apa? Iya, simpulan. Betul. Nomor 7, pendeskripsian yang tepat tentang pohon adalah ketika kalian mau menulis tentang pohon, apa saja yang kira-kira bisa dijelaskan? Iya, betul, jawabannya A ya. Daun, batang, dan habitat. Habitat itu tempat tinggal. Di mana? Kalau misalkan laut ya tidak mungkin, tanah tidak mungkin, pasir tidak mungkin. Kita cari kata kuncinya aja. Nggak mungkin ya kita menjelaskan laut, tanah, pasir tentang pohon. Nomor 8, ada berapa struktur teks tanggapan deskripsi? Berapa?
Iya, ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Nomor 9, Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbaiki kalimat tersebut. Yang benar yang mana? Coba kita bareng-bareng ya. Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang tidak tepat itu ini. P harusnya kapital ya. S harusnya kapital. Yang B, Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini P-nya juga harusnya kapital, S-nya harusnya kapital ya. Dan ini P-nya harusnya kapital. Nah, jawabannya yang C sudah kelihatan ini ya, tercentang. Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau yang D salahnya di pantai, P-nya harusnya kapital, dan Nusa Tenggara Barat. N-nya harusnya kapital, T-nya harusnya kapital, dan B-nya harusnya kapital. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Objek apa yang bisa digambarkan berdasarkan gambar berikut? Apa? Iya, jawabannya gunung. Nomor 11. Perhatikan paragraf berikut. Kalimat utama pada penggalan paragraf tersebut terdapat pada nomor kalimat utama. Kalimat utama ada di mana coba? Iya, di kalimat 1 ini ya. Pertunjukan dimulai pada pukul 20.00. Karena ini menjelaskan pertunjukan dibuka, berarti kan ini menjelaskan kalimat utama ini. Ya, jadi terletak pada kalimat utama. Kalimat pada nomor 1. Nomor 12, perhatikan paragraf berikut. Ide pokok pada penggalan paragraf tersebut adalah pementasan ditutup dengan peristiwa tragis, irama yang menyayat menutup pertunjukan atas tragedi yang menimpa Arya. Cahaya lampu meredup, angin malam berembus cukup dingin seakan ikut merasakan kedukaan Arya. Jadi ide pokok penggalannya apa? Penutupan pementasan Arya. Nomor 13, perhatikan paragraf berikut. Ciri isi yang dibicarakan pada penggalan paragraf tersebut adalah, ciri isinya apa? Ibu adalah wanita yang sangat baik, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain. Dan sebagainya. Dari 3 kata kalimat yang saya bacakan, itu sudah sangat terlihat ya, ciri apa? Sifat seorang ibu ya. Nomor 14, penggalan paragraf berikut menggunakan kalimat yang menyatakan seolah dapat. Apa ini coba? Ayahku bernama Abu. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Ini udah pernah loh ya. Apa dilihat. Ya, betul sekali. Nomor 15, tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kalimat tersebut menggunakan kalimat yang menyatakan seolah dapat dirasa. Betul sekali ini ya, hembusan segar angin laut ya, menikmati hembusan. 16, perhatikan paragraf berikut. Tujuan teks tersebut adalah, tujuan teks ini ya, ayah panutanku. Apa coba? Kan udah pernah ya. Apa? Coba kita baca dari ininya saja ya. Ininya teksnya tidak usah dibaca. Mengajak pembaca, bukan ya, bukan teks deskripsi. Ini argumentasi, mengajak, mengenalkan pada para pembaca, bukan ya, mengenalkan bukan. Menggambarkan, ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan. Langsung saja kita klik ini, menggambarkan secara rinci, pasti jawabannya C. Kalau menjelaskan itu teks eksplanasi ya, bukan teks deskripsi. C pasti. Nah, C seperti itu, tidak usah dibaca panjang lebar ya. Sebenarnya di pilihan gandanya sudah menjerumus ya. Jadi dari kata ini, kata kuncinya ya di awal sendiri, mengajak, mengenalkan, menggambarkan, menjelaskan. Kita sudah secara otomatis tahu apa jawabannya. Kalau teks deskripsi otomatis menggambarkan. Nomor 17, perhatikan paragraf berikut. Objek apa yang dibicarakan pada teks tersebut? Gebiar pementasan tari kolosal Arya. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Ini drama ya. Kemudian drama tari kolosal. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Drama lagi ya ini. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat
dan mempunyai martabat. Attila Suryajaya memprakarsai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman serba bisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya ya, pementasan. Dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau ya. Objeknya apa? Iya, drama. Berkali-kali dibahas drama terus. 18. Perhatikan paragraf berikut. Ada berapa paragraf teks tersebut ya. Kemarin ini kunci jawabannya salah ya. Terus sudah saya perbaiki, makanya ada yang tanya kok nilainya berubah seperti itu ya, ini gara-gara ini. Ini kan ada 2 paragraf, kemarin saya menjawab 3 karena sebenarnya saya itu membuat 3 paragraf, tetapi ternyata yang masuk dalam GC hanya 2 paragraf ini ya yang terbawa. Jadi 2 yang betul ya. 2 paragraf, ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Nomor 19, perhatikan paragraf berikut. Objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah sosok ibu, kisah seorang ibu yang menginspirasi, sifat ibu yang baik, kehidupan ibu yang senang belajar. Apa jawabannya? Iya, A. Sosok ibu yang bernama Wulandari ya. Ini kan ibu bernama Wulandari ya. Kalau yang ini B, C dan D itu tidak ada siapa sih ibunya gitu. Nomor 20, penulisan judul yang tepat yaitu D ya jawabannya. Kenapa tidak A, B, dan C? Karena di A, S-nya harusnya kapital, di B hanya harusnya kapital, di D, U dan K-nya harusnya kapital. Ini upik, kucingku. Kalau misalkan kalian menghindari ya, mana yang kapital dan kapital, untuk menulis judul lebih baik menggunakan huruf kapital semuanya. Jadi tidak mungkin salah ya. 21, berikut ini merupakan kalimat yang menyatakan seolah dapat didengar adalah bulu kuduk ini merinding ya, kita merasakan. Matanya bulat berkaca-kaca, kita dapat melihat. Bulunya halus berkilau ketika terkena matahari, kita bisa melihat ya. Buk, suara kelapa jatuh dari pohon setinggi 3 meter. Nah, berarti ini ya, seolah dapat didengar ya. Kita mendengar kelapa jatuh itu kayak apa sih? Seperti itu. Nomor 22, berikut yang merupakan ciri teks deskripsi bersifat menceritakan, mengandung bukti dan kebenaran, menggunakan contoh fakta, gambar, peta, dan angka. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Mana? Iya, di jawabannya. Betul sekali. Nomor 23, perhatikan teks berikut. Kalimat utama teks deskripsi tersebut terdapat pada kalimat. Kita baca coba ya. Rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka ragam. Ada koral berbentuk bunga berwarna ya. Terus begitu elok koral itu, jadi di kalimat kedua ini koral lagi, kalimat ketiga koral lagi ya. Di sisi lain ada karang nih, karang ya. Ini kan rangkaian koral di laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka ragam. Jadi sudah jelas ya, kalimatnya ada, kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1 karena kalimat pertama ya, bukan satu nama. Kalimat pertama, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat ke-1, begitu seterusnya. Jadi jawabannya pertama. 24, perhatikan teks berikut. Tema kutipan teks deskripsi tersebut adalah, temanya apa ini? Sekolah, museum, peninggalan sejarah, tempat wisata. Iya, tempat wisata, betul sekali. Perhatikan 25. Perhatikan kutipan teks berikut. Paragraf tersebut termasuk, coba kita baca, gua peninggalan penjajahan Jepang itu tidak terawat. Banyak coretan di dinding, terus di kalimat ketiga di pintu masuk gua ditumbuhi banyak lumut ya, sampah berserakan ya di kalimat 4. Coba teks tersebut menjelaskan atau mendeskripsikan, mendeskripsikan ya, bukan menjelaskan, mendeskripsikan apa? Iya, tempat, betul. 26, perhatikan kutipan teks berikut. Kesan panca indera pada kutipan teks tersebut terdapat pada kalimat. Kesan panca indera ya. Mana? Kalimat kalimat pertama, kalimat kedua ya. Banyak coretan di dinding gua mengganggu pemandangan mata. Sudah jelas sekali mengganggu pemandangan mata, berarti ketika kita melihat itu kita merasa terganggu karena banyak-banyaknya coretan seperti itu ya. Berarti kita kedua coba. Ya betul.
27. Perhatikan menggalan teks berikut ini. Sebuah kolam koi yang dilapisi batu gunung dilengkapi 4 air mancur kecil yang terus menimbulkan suara gemericik menghiasi halaman belakang. Kalimat tersebut merupakan struktur dari teks deskripsi, yaitu bagian apa? Betul sekali, deskripsi bagian. 28. Perhatikan kalimat berikut. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi sebuah paragraf yang padu. Mana coba? Bangunan yang tergolong baru, tidak mungkin ya. 3. Ruangan yang asri dan sejuk ini memang cukup strategis jika dijadikan ruang perpustakaan. Bangunan yang tergolong baru ini pun tampak sederhana, namun tertata apik dengan tata ruang yang nyaman. Setidaknya gambaran itulah yang tampak manakala kami memasuki ruang perpustakaan sekolah ini. 3, 1, 2. Jawabannya D. Betul sekali. 29. 1. Pasar terapung adalah pasar tradisional yang ada di Banjarmasin. Coba kita baca soalnya dulu. Kata bersinonim pada teks di atas terdapat pada kalimat mana coba? Kata yang maknanya itu sama. Kita baca ya. Pasar terapung adalah pasar tradisional yang ada di Banjarmasin. 2. Para penjual berjualan di sungai menggunakan perahu. Ada berbagai macam barang yang dijual seperti makanan, sayur, buah, ikan, dan kebutuhan lainnya. 4. Deretan perahu yang saling berdempetan dan aneka jualan yang terlihat warna-warni di pagi hari sangat memesona. Nomor 5. Keunikan tersebut banyak memukau wisatawan lokal maupun asing untuk melihat atau berbelanja di pasar terapung. Kira-kira kata yang bersinonim yang tepat adalah 4 dan 5. Kok bisa Bu 4 dan 5? Coba. Yang 4 itu ada mempesona dan memukau. Kan sama artinya ya. Nah, seperti itu. Nomor 30. Perhatikan paragraf berikut. Lembah Harau, coba kita baca soalnya dulu ya. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf tersebut adalah, berarti ini ya kalimat titik-titiknya. Berarti kita harus baca dari awal. Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat merupakan jurang berdiameter mencapai 400 meter. Lembah Harau terkenal dengan keindahannya yang memukau. Tebing-tebing granit menjulang tinggi berbentuk unik mengelilingi lembah. Titik-titik, sejak memasuki Lembah Harau, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan mengagumkan. Apa coba? Jawabannya betul sekali C. Tebing-tebing granit terjal ini mempunyai ketinggian 80-300 meter. Ini saya juga ambil dari LKS ya. 31. Sungai Bengawan Solo saat ini airnya berwarna coklat. Coba kita baca soalnya dulu. Paragraf deskripsi tersebut dapat ini kelebihan dapat ya. Dilengkapi dengan kalimat di pinggir sungai. Coba kita baca dari awal. Sungai Bengawan Solo saat ini airnya berwarna coklat. Sampah plastik dan sampah rumah tangga lainnya bertebaran di badan sungai. Di pinggir sungai tersebut berdiri pula industri yang menggelontorkan limbah ke sungai. Coba kita pas-paskan ya, di beberapa titik bau menyengat pun tercium. Penduduk di bantaran sungai sering membuang sampah ke sungai. Air sungai itu pun digunakan untuk mencuci dan mandi. Pembuangan limbah ke sungai itu dapat mengancam lingkungan. Coba jawabannya, iya betul yang D. Kita cocokkan saja kalau seperti ini. 32. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah Taman Putro Pang terletak di wilayah kompleks Istana Sultan Aceh di Banda Aceh. Taman ini dibuat Sultan Iskandar Muda untuk titik-titik Putri Pahang. Di taman tersebut terdapat sebuah bangunan unik bernama Gunungan. Kira-kira yang pas apa? Mengenang, betul sekali. Nomor 33. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Susunan kalimat yang benar untuk teks deskripsi adalah nomor. Coba kita. Bunga lili adalah tanaman berbunga yang tumbuh dari umbi. Kayak jawabannya ya. Bunga lili yang berasal dari famili Liliaceae ini dikagumi banyak orang karena bentuk bunganya yang cantik. Bunga cantik ini menjelaskan kan ya, bunganya yang cantik. Kemudian lanjutan, bunga cantik ini memiliki 3 daun bunga dan wangi. Bunga lili memiliki warna yang variatif, yaitu ungu, putih, merah, muda, oranye, jingga, dan kehitam-hitaman. Terus bunga ini juga dapat tumbuh sekitar 60-180 cm. 34. Bacalah teks berikut. Struktur yang membangun teks tersebut adalah mana?
event pariwisata bertaraf internasional yang selalu dilaksanakan di sini adalah Festival Layang-Layang Internasional dengan berbagai kegiatan pendukungnya yang bisa kita saksikan pada tiap bulan Juni atau Juli. Betul, pernyataan 35. Bacalah paragraf deskripsi berikut dengan saksama. Berikut kata yang berprefix dalam teks tersebut adalah berprefix itu apa? Iya, pertambahan ya. Tambahan di bagian depan kata dasar. Udara berkabut, dingin menusuk kulit sunyi dan sepi sekali. Pepohonan pun terlihat tidak bergerak. Terdengar sayup-sayup dari radio nyanyian Mozart naik mengalun lambat beriba-iba. Kita lihat pilihan gandanya saja ya. Sayup-sayup kata ulang ya, reduplikasi. Pepohonan ini namanya konflik ya. Pe dan an di belakang, kan kata dasarnya pohon, ada tambahan di depan dan di belakang. Berkabut ya, ini dinamakan prefix nih, berkabut ya, karena kabut ya prefixnya itu kata depannya ya yang ditambahi. Kalau ini kan nyanyian belakang ya, suffix seperti itu. Kalian harus tahu ilmunya ya, kan kemarin sudah Bu Ira jelaskan. 36. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kita baca dulu soalnya ya. Kata ini pada kalimat kedua merujuk pada, nah ini kemarin ada yang tanya katanya. Coba kita baca soalnya. Pemandian Alam Ompo terletak di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, sekitar 3 km sebelah utara kota Watan Sopeng. Ini kalimat pertama. Nah, kalimat kedua, dalam kawasan objek wisata Ompo ini terdapat areal untuk perkemahan dan balap ya, ini salah ketik motor dan sebagainya. Berarti dalam kawasan objek wisata Ompo ini itu menjelaskan apa sih? Ini berarti jawabannya A, pemandian alam Ompo, karena kan kalimat kedua itu merujuk pada kalimat pertama ya. Kalimat ke-1, pemandian alam Ompo terletak di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, sebelah utara kota Wetan Sopeng. Dalam kawasan objek wisata Ompo ini, jadi kan di tempat objek pemandian alam Ompo seperti itu ya. Jadi berdasarkan kalimat sebelumnya untuk tahu ini itu merujuk kata apa seperti itu. Jadi jawabannya pemandian alam Ompo. Nomor 37, perhatikan kutipan berikut. Deskripsi bagian dari kutipan tersebut yang tepat adalah deskripsi bagian. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi. Coba iya. Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat ya. Terlihat kita klik tadi ya. Nah, yang menambah. Pokoknya ini kan bagian deskripsi ya. Ini pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi. Bagian depan dan belakang bangunan sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan diri, mungkin seperti itu. Ini kan saya ambil dari LKS juga ya. Nomor 38, ini jawabannya D ya. Nomor 38, bacalah teks deskripsi berikut. Pertanyaannya apa? Berdasarkan kutipan tersebut, tari kecak berasal dari daerah ya udah. Kalian tanpa baca teks ini pun kalian tahu ya, dari Bali ya tari kecak. 39, tari kecak merupakan pertunjukan seni khas Bali yang diciptakan tahun 1930-an. Kita coba baca soalnya. Tari kecak diciptakan oleh, nah ini di soal ya. Tari itu dimainkan oleh, bukan. Pada saat menari, mereka menyerukan kata cak, bukan. Para penari itu mengenakan, bukan. Tarian ini merupakan gambaran kisah Ramayana, bukan. Tari kecak diciptakan pada tahun 1930-an oleh Iwayan Limbak, coba mana? Yang bekerja sama dengan pelukis Jerman Walter Spies. Iwayan Limbak ini ya. Iwayan Limbak dan Walter Spies. Kalian kalau tidak ini ya pasti bisa salah ya, bisa Iwawan, Iwatan, Iwaman kayak gitu ya. Harus jeli. 40, perhatikan kalimat berikut. Tari kecak dimainkan. Coba kita baca soalnya dulu. Kata mereka merujuk pada kata. Nah,
Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar. Pada saat menari, mereka menyerukan mereka. Kan merujuk pada kalimat pertama ya, puluhan laki-laki. Berarti apa? Ini dong. Iya, puluhan laki-laki. Itu ya. Paham? Kalau ada yang belum paham, boleh ya kalian tanya ke saya ya. Tapi tanyanya kalau misalkan belum dibales, mohon ditunggu. Jangan mengebom kalau WA ya. Eh, Seperti itu ya untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa paham ya dari penjelasan ini. Terima kasih.